Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi Social Krisis Sarana Olahraga. Saya ke Dr. Wahyudin terlebih dahulu. Terkait dengan Stadion Andi Matalata yang kemudian dirobohkan, Stadion Barombong dan kemudian Stadion B.J. Habibie yang sampai saat ini juga tidak memenuhi standar kalau bisa saya bilang, Pak. Seperti apa kemudian sarana prasarana ini di Sulawesi Selatan khususnya? Bagaimana dengan cabur-cabur yang lain menurut Bapak? Iya, saya kira kalau kita melihat bagaimana upaya pemerintah untuk melakukan yang terbaik di Sulawesi Selatan dalam hal sarana dan prasarana olahraga ini, saya melihatnya tidak ada keseriusan, tidak ada upaya-upaya maksimal untuk kemudian benar-benar mampu melahirkan atau memperadakan sarana yang representatif ya. Anggaplah misalnya pertama saya ingin mengatakan bahwa Stadion Matuangin ya. Stadion Matuangin ini secara historis punya kenangan tersendiri terhadap masyarakat Sulawesi Selatan. Sering kita dengar bahwa rata-rata tim yang masuk menginjakkan kakinya di Stadion Matuangin itu tanda petik ya, dia kalah sebelum bertanding. Itu menandakan bahwa kita punya stadion dulu itu begitu angker bahasanya, ceritanya ya. Artinya apa? Hal-hal seperti inilah yang perlu kita terus pertahankan sebenarnya. Kita benahi sedemikian rupa sehingga benar-benar ada yang bisa kita andalkan di secara nasional misalnya dalam hal sarana dan prasarana olahraga. Kemudian terkait dengan bagaimana dengan cabang-cabang olahraga lain. Beberapa minggu terakhir ini kita sangat miris rasanya ya kalau kita membaca berbagai berita baik di media online, kemudian di media cetak dan seterusnya, bahkan di media sosial ya yang memiriskan adalah misalnya dalam hal di cabang olahraga tinju misalnya di Porprov itu dia menggunakan tali rapia, Nuskar ya. Dia menggunakan tali rapia sebagai arena tinju, ring tinju dan seterusnya. Saya kira ini sudah cukup memalukan rasanya kita sebagai masyarakat Sulawesi Selatan. Di mana letak perhatian pemerintah kalau terjadi hal yang seperti ini? Bukankah kemudian kita sepakat bahwa sekali lagi olahraga ini merupakan salah satu yang bisa kita katakan bahwa menjadi modal tersendiri untuk membangkitkan termasuk perekonomian dan seterusnya, dan menjadi modal jati diri kita sebagai masyarakat Sulawesi Selatan. Ya. Sehingga tentunya saya kira sekali lagi saya sangat berharap bahwa pemerintah benar-benar harus hadir, duduk bersama, jangan mengedepankan egonya masing-masing, sehingga bisa ada solusi yang terbaik terhadap pengadaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai di Sulawesi Selatan. Seperti itu. Baik, saya ke Bung Muskar. Melanjutkan apa yang dikatakan oleh Dr. Wahyudin tadi bahwa salah satu bentuk ketidakperhatianan pemerintah ini terkait dengan cabang olahraga ataupun dunia olahraga di Sulawesi Selatan dengan penyelenggaraan Porprov untuk cabang olahraga tinju yang hanya menggunakan bambu dan juga tali rafia. Bung Muskar, bagaimana kemudian pandangan Anda? Iya, saya sepakat apa yang disampaikan Pak Dr. Wahyudi ya. Memang ini sangat miris kita melihat. Oleh karena itu ya kita berharap bahwa secepatnya ini pemerintah provinsi dalam hal ini Bapak Gubernur beserta dengan Ketua KONI Sulsel ini harus mengambil sikap. Ini tidak bisa lagi kita terlalu lama menunggu. Ini bukan lagi sesuatu hal, tapi ini tidak bisa lagi menjadi tawar-menawar buat kita. Harusnya mereka merasa khawatir, ya kan? Apalagi banyak target-target besar yang ingin dicapai oleh pihak KONI Sulsel ya. Bagaimana menargetkan nanti di PON bahwa kita akan bisa masuk 5 besar. Kalau ini kita lakukan di Porprov saja, ini bukan olahraga provinsi saja kita tidak bisa maksimal di dalam melaksanakan atau menjalankan pelaksanaan kegiatannya, ya kan? Otomatis prapon saja kita khawatir, ya. Dan memang ya harus ada perubahan besar. Saran buat Bapak Gubernur, apalagi di tahun 2023 ini adalah merupakan salah satu momen terakhir ya bagi Bapak Gubernur untuk memperlihatkan keseriusan mereka
di dalam menjalankan roda pemerintahannya terhadap bagaimana perhatian kepada olahraga yang ada di Sulawesi Selatan. Utamanya ya Stadion Matoangin ini harus segera kita bangun, ya kan? Kalau memang Matoangin tidak bisa, harus ada jalan keluar yang diberikan buat kita semua ya. Kenapa? Karena kalau itu tidak dilakukan, maka kita tidak bisa berharap nanti kepada pelaksana tugas nantinya, ya kan? PJ Gubernur, berarti kita harus menunggu lagi ya gubernur berikutnya, dan kita berharap ya gubernur berikutnya nantinya adalah gubernur yang bisa betul-betul lahir dan mencintai olahraga. Kalau bisa ya gubernur ke depan itu adalah, kalau ada yang mantan atlet itu mantan atlet aja, ya kan? Mohon maaf kalau kami dalam hal ini agak sedikit menyampaikan hal yang sangat miris ya kepada, karena memang itu kenyataan ya. Di Pertina anggaran proposal yang kita coba tawarkan kepada pihak KONI itu kurang lebih 600 juta, tetapi awalnya cuma disetujui 40 juta. Lalu terakhir ya karena sekretaris kami yang mengikuti pertemuan itu ada penambahan kurang lebih 65 juta, dan itu kan jauh daripada apa yang kita tawarkan, karena biaya pengangkutan ring saja dari Makassar ke Sinja itu kan membutuhkan biaya besar, ya kan? Betul. Belum lagi ya teknisi yang akan membangun ring itu kan ya itu biayanya juga besar. Di Makassar saja itu kita butuh biaya besar untuk membangun. Tetapi karena kecintaan pihak ketua Pertina Sulsel ya, beliau ya menyampaikan kepada teman-teman ya, suka tidak suka kita harus mensukseskan ini pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi ya. Kita tidak bisa ada lagi tawar-menawar. Kenapa? Karena yang kita harus perhatikan di sini adalah atlet. Kita harus menjaga psikologi atlet, jangan sampai dengan persoalan kita harus mundur dari pelaksanaan kegiatan ini sehingga mental mereka nantinya akan tercederai ya. Otomatis kan butuh proses lagi seperti itu. Apakah telah diadakan sebelumnya komunikasi kepada pihak pemerintah provinsi Pak terkait dengan pelaksanaan Porprov ini, kemudian sarana dan prasarananya mungkin tidak mendukung atau seperti apa Pak? Apakah sejauh ini juga sudah ada respon dari pemerintah provinsi dengan viralnya mungkin di sosial media ataupun di media-media? Iya, saya kira bukan cuma cabur tinju, tapi hampir semua cabang olahraga, dan pertemuan-pertemuan intens dilakukan oleh pihak KONI Sulsel ya. Jadi kalau menyangkut masalah komunikasi itu sangat intens dilakukan dan tidak pernah terputus. Tapi ya sekali lagi juga memang anggaran APBD yang ada pada KONI hibahnya dari Dispora Provinsi memang sangat minim. Ya, akhir kan beliau menyampaikan kurang lebih cuma 5 miliar kan, untuk 5 miliar itu membiayai itu memang sangat minim. Kalau kita melihat kemarin di pelaksanaan Porprov di yang terakhir dilaksanakan di Kabupaten Pindrang itu kan sangat kurang dibanding saat ini kan. Ya, saya rasa itu kita komunikasi bagus kok. Mudah-mudahan adalah perubahan-perubahan dalam waktu dekat di H-3 ini, sehingga proses pelaksanaan ya sukses prestasi dengan sukses pelaksanaan itu bisa kita lakukan. Tapi saya rasa bahwa ya kami pribadi ya menyampaikan bahwa kami mohon pemerintah provinsi harus menjadikan pelajaran besar ini kali ini untuk menghadapi proses pelaksanaan kegiatan besar ke depannya, terutamanya prapon dan lain sebagainya. Harus kita lakukan. Oke, dengan prinsip tetap dilanjutkan karena untuk teman-teman yang di dunia olahraga yang sudah ada. Kecintaan kami di dunia olahraga sehingga memang ya kami dari pengurus ya, utamanya Pak Ketua ya tidak ada tawar-menawar. Kita harus tetap melaksanakan apapun menjadi resiko, maka tanggung jawab ini ya harus ditanggung oleh pihak Pertina Sulsel. Luar biasa, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di obrolan Karibosi.